Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisa Break Even dalam Sistem Penganggaran, yang beranggotakan 1. Andrian Ferdiansyah, NIM 2019-11609. Yang kedua ada Ahmad Alvin, NIM 2019-11610. Yang ketiga ada Muhammad Haji Wijaya, NIM 2019-11612. Yang keempat ada Ferry Setiawan, NIM 2019-11660. Yang terakhir ada Hasan Al-Mahardika, NIM 2019-11727. Untuk pemaparan pertama, silakan Mas Andrian. Pengertian dan konsep analisa break-even point. Titik impas yang sering disebut dengan BEP adalah di mana keuntungan sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Titik impas adalah suatu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran setiap produksi barang dan jasa. Dalam posisi ini, keuntungannya benar-benar nol, atau masyarakat umum menyebutnya sebagai return of investment. Titik impas adalah ketika pendapatan dan penjualan cukup untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Analisis faktor perubahan tingkat keuntungan. Harga jual produk, kenaikan atau penurunan harga jual mempengaruhi pendapatan dari penjualan. Penjualan unit, perubahan penjualan unit juga mempengaruhi total biaya yang perlu diimbangi dengan hasil penjualan. Tujuan analisis BEP. Sekarang setelah Anda memahami dasar-dasar titik impas ini, Anda juga perlu memahami tujuan analisis BEP ini. Perusahaan BEP memiliki beberapa fitur. Berikut 4 fungsi untuk mengetahui nilai BEP. Mengetahui nilai BEP membantu pengusaha menentukan jumlah kapasitas yang tersisa setelah mencapai BEP. Mengetahui nilai BEP memberi Anda perkiraan keuntungan maksimum yang dapat dicapai. Nilai BEP memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi langkah-langkah efisiensi tetap dan variabel berubah. Hal ini dikarenakan biaya variabel yang semula berasal dari biaya tenaga kerja telah digantikan oleh biaya tetap berupa mesin. Nilai BEP membantu pengusaha memahami harga produk dan keuntungan adalah paralel. Sehingga jika salah satu nilai item tersebut meningkat, maka yang lain juga meningkat dan sebaliknya. Karena BEP digunakan untuk menentukan perubahan laba, BEP juga dapat menentukan kerugian yang terjadi. Mengetahui nilai BEP memungkinkan pengusaha untuk memprediksi nilai kerugian jika terjadi penurunan penjualan. Manfaat analisa BEP karena anggaran perusahaan adalah alat bantu manajemen di bidang perencanaan dan pengawasan, maka penggunaan alat BEP dalam sistem penganggaran harus menggunakan data anggaran. Kegunaan BEP yang dianggarkan adalah untuk memberikan gambaran tentang batas jumlah penjualan minimal yang harus diusahakan agar perusahaan tidak menderita kerugian, sehingga volume penjualan dapat direncanakan. 2. Untuk menentukan jumlah penjualan yang seharusnya diperoleh pada persyaratan tertentu, misalnya penjualan yang memberikan jumlah laba tertentu. Pembentuk BEP. Ada 4 elemen cetakan untuk mendapatkan nilai BEP. 4 elemen bentuk tersebut adalah biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan keuntungan.
Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen yang membentuk BEP dan diantara Metode dan cara perhitungan BEP. BEP di dunia akuntansi akan sangat berguna bagi pengusaha karena dengan mengetahui nilai BEP, maka Anda sebagai pengusaha mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual. Metode produksi tersebut. Berikut terdapat 3 rumus yang digunakan dalam menghitung BEP. BEP per poin, BEP unit, BEP tetap atau harga per unit, dikurangi biaya variabel per unit. BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Metode dan cara perhitungan BEP. Data rencana penjualan perusahaan XY kuadrat. Penjualan dianggarkan 200.000 at 25 sama dengan 5.000. Kapasitas produksi maksimal 250.000 unit. Atas dasar data di atas dapat diketahui bahwa A. Harga jual per unit Rp 25.000. B. Harga variabel per unit produk 13.000 dalam kurung 26.000 dibagi 200 per 200 unit. Beban tetap produksi maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah 1.800. Metode dan cara perhitungan BEP. Pada tingkat penjualan terendah 100.000 unit atau 2.500.000 perusahaan akan menderita kerugian 600.000 dan pada tingkat penjualan tertinggi 200.000 unit atau 5 juta akan memperoleh keuntungan 600.000. Volume BEP pada penjualan 150.000 unit dengan penghasilan penjualan 3.750. TR sama dengan TC sehingga pada tingkat tersebut laba perusahaan sama dengan 0. Demikian BEP dicapai pada tingkat penjualan 75%. Dari volume penjualan yang dianggarkan, angka 75% ini juga sekaligus dapat menunjukkan bahwa bila mana terjadi penurunan dalam jumlah banyak 100%, dikurangi 75% sama dengan 25%. Dari volume yang dianggarkan, maka perusahaan tidak lagi dapat mengharapkan adanya keuntungan 25% menunjukkan batas maksimal turunnya penjualan atau turunnya apa, Mas? Atau metode cara perhitungan BEP. Pendekatan secara grafis dengan menggunakan sumbu X atau volume dan sumbu Z nilai rupiah. Maka nilai BEP perpotongan antara kurva penghasilan keseluruhan dengan biaya keseluruhan TR sama dengan TC. Gambarnya sebagai berikut. BEP break even dicapai dengan tingkat penghasilan sebesar 3.750.000 Y atau 150.000 unit dalam kurung X. Cara penggambaran di sebelah kanan lebih tepat menunjukkan biaya variabel lah yang lebih relevan untuk ditutup terdahulu sebelum penghasilan penjualan itu digunakan untuk menutup biaya tetap. Dengan demikian meneruskan produksi, maka kerugian perusahaan akan lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang harus dipikul akibat
menghentikan produksi. Metode cara penghitungan BEP, pendekatan secara aritmatik atas dasar keseluruhan BE TFC per TFC 1 min penjualan BE 1.800.000 per 2.600.000 per 5 juta sama dengan 1.800.000 per 1 min 0,52 sama dengan 3.750. Metode dengan cara penghitungan BEP, pendekatan secara aritmatik atas dasar unit BE per unit TFC per HFC per UU BE sama dengan 1.800.000 per 25 kurang 13 BE sama dengan 150 unit. Metode dengan cara perhitungan BEP, pendekatan secara aritmatik, rumus BEP secara keseluruhan TFC 2.600.000 sama dengan 0,52 atau 52%. TR 5 juta juga disebut sebagai variabel cost ratio sebesar 52% dari keseluruhan penghasilan atau 52% dari setiap satu penghasilan yang diperoleh dari penjualan akan terpakai untuk menutup biaya variabel sehingga sisanya 48% disebut profit volume ratio. Oleh karena itu perusahaan akan mengusahakan agar variabel cost ratio ditekan serendah mungkin atau volume ratio dinaikkan setinggi mungkin. Menentukan tingkat penjualan minimum. Setelah memahami definisinya, kini saatnya Anda memahami cara menghitungnya. Dalam menghitung BEP, ada beberapa komponen BEP yang wajib dipenuhi. Adapun komponen yang dimaksud yaitu yang pertama fixed cost atau biaya tetap, biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan tanpa terpengaruh hasil produksi. Contohnya adalah gaji karyawan. Yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan menyesuaikan jumlah produksi. Contohnya biaya bahan baku produksi. Yang ketiga revenue atau pendapatan, yaitu total keseluruhan penghasilan yang didapat dari hasil penjualan. Kemudian yang keempat yaitu profit atau laba, sering disebut juga dengan keuntungan, di mana perhitungannya yaitu pendapatan dikurangi biaya tetap juga biaya variabel. Mengacu pada ilmu akuntansi, penghitungan BEP berfungsi untuk memperoleh persamaan antara biaya produksi dengan pendapatan dalam satu periode. Menggunakan aplikasi laporan keuangan perusahaan bisa mempermudah menganalisis kesamaan jumlah biaya yang dikeluarkan dan pendapatan perusahaan. Dalam proses perhitungannya ada rumus yang digunakan sebagai cara penghitung BEP. Ada rumus unit dan juga rumus nominal rupiah. Untuk rumus unit adalah rumus BEP untuk menghasilkan unit produksi yang dihasilkan perusahaan, yaitu BEP sama dengan fixed cost atau harga per unit biaya dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, rumus nominal rupiah merupakan cara penghitung BEP balik modal. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost atau kontribusi margin per unit bagi harga per unit. Kemudian membuat analisa BEP dengan metode full costing dan variable costing. Dalam situasi seperti ini timbul masalah dalam pembebanan biaya tetap.
khususnya biaya tetap dari harga pokok pabrik atau harga pokok produksi. Masalahnya adalah apakah produk yang tidak terjual juga dibebani dengan biaya tetap produksi, ataukah seluruh biaya tetap produksi seluruhnya menjadi beban produk yang terjual saja. Untuk menyelesaikan masalah ini terbuka dua macam pendekatan, yaitu metode full costing atau biaya penuh dan metode direct costing atau biaya variabel. Pendekatan full costing menyatakan bahwa bagian dari produksi yang tidak terjual harus dibebankan baik dengan biaya variabel maupun dengan biaya tetap. Full cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Sedangkan pendekatan variable costing menyatakan bahwa bagian produksi yang tidak hanya dibebani dengan biaya variabel saja, sedangkan biaya tetap produk seluruhnya menjadi beban produk yang terjual. BOP dengan metode pendekatan full costing menghasilkan perhitungan sebagai berikut, yaitu total fixed cost dikurangi 10% dikali fixed cost biaya produksi. Kemudian dibagi 1 kurang total variable cost dikurangi 10% dikali total variable cost biaya produksi dan dibagi total revenue yang terjual. Dengan data di samping dihasilkan penjumlahan seperti ini ya guys. 80.000 ditambah 10.000 dikurangi 10% dikali 80.000 dibagi 1 min 60.000 ditambah 9.000 min 10% dikali 60.000 dibagi 180.000 dan hasilnya mendapatkan 82.000. Perhitungan break-even point dengan metode full costing ini akan menghasilkan harga pokok per unit dan persediaan yang tidak terjual sebesar anggaran perusahaan, yaitu variable cost dibagi unit ditambah fixed cost per unit. 600 ditambah 800 mendapatkan hasil 1.400. Kemudian BOP dengan pendekatan direct costing atau variable costing akan memberikan hasil 80.000 ditambah 10.000 dibagi 1 min 60.000 ditambah 9.000 dikurangi 6.000 kemudian dibagi 180.000 dan mendapatkan hasil Rp138.462 atau 69.321 unit. Metode full costing ternyata menghasilkan break even yang lebih rendah atau 63.077 unit dibanding break even dengan metode direct costing, yaitu 69.321 unit. Harga pokok per unit dari persediaan yang tidak terjual adalah variable cost per unit sama dengan Rp600. Ternyata harga pokok per unit persediaan yang tidak terjual lebih tinggi pada metode full costing, yaitu Rp1.400 dibandingkan dengan metode direct costing Rp600. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.